Halo teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di Kick and di live Instagram. Apa kabar Rahajnan? Refri, Lydia, Anita, 89 Fung, Gimes, Dandi. Iya, hari ini menarik sekali karena kita akan ngobrol dengan seseorang yang selama ini banyak diberitakan, seseorang yang punya prestasi, tapi seseorang yang juga jadi banyak diperguncingkan. Dan ini berkaitan juga dengan masa-masa bakti terakhirnya. Ini menarik sekali karena kita ingin tahu apa yang dilakukan tokoh yang akan kita ajak ngobrol ini sesudah tidak lagi menjabat. Pasti sudah lihat semua iklannya teman-teman yang ada di sini. Kita akan segera mulai ya. Tamunya sudah ada, sudah siap. Tri Risma Harini atau biasa dipanggil Bu Risma. Ya, kita sudah tersambung. Bu Risma, apa kabar? Baik, Sehat-sehat? sehat, alhamdulillah. Kudu sehat ya. Jasmani dan rohani? Iya, jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Tadi tak cari-cari katanya lagi di jalanan. Ngapain jam begini masih di jalan? Ya kan nggak apa-apa. Aku Kalau orang lain boleh di jalan, kenapa saya nggak boleh di jalan? wong wedok ya ojo. Orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi pasti lagi marah-marah ya? Sesuai survei Gallup itu Ah, Surabaya kan nomor 2 di bawah Cina. heeh. Itu salah satu surveinya tuh uh, safe walking alone Heeh. untuk perempuan pada malam hari. Wah, ini sudah mulai nih ada diskriminasi nih antara laki perempuan, bisa berantem kita ini. Iya. Ojo Tapi kan ojo. perempuan kadang-kadang kan juga mahasiswa, kan Iya juga iya. gitu pelajar, gitu kan nggak mesti istri. Betul. Jadi nggak boleh ada dikotomi ya, laki Heeh. perempuan. Aku yang memulai, jadi kau yang Enggak. mulai, kau yang Jadi, mengakhiri. eh, jadi artinya kalau perempuan berani jalan malam itu boleh berani jalan malam berarti kotanya aman gitu loh. Oh, oke. Itu Gitu. indikator kotanya aman. Baik. Mm-mm. Nah, Bu Risma, matur nuwun sangat waktunya di sela-sela kesibukan. Saya tahu di Surabaya ini tekanannya luar biasa ya, karena angka yang kena COVID, yang positif itu terus meningkat, yang meninggal meningkat. Enggak salah itu. Itu data dari mana itu? Nah, Itu ini kan data dari mana? ini provokasi, provokasi. Ya, coba nanti ceritakan dong. Ini kan boleh bertanya Itu data begitu, dari terus mana? nanti bilang "Wis ngarang iku. Ayo, Iya ini ngarang emang. dataku yang benar gini." Ya pokoknya Iya. aku kan bertanya itu jawab dong. Itu data Ya, dari mana? ya pokoknya kalau kita lihat kan angka-angka terus meningkat walaupun salip-salipan. Ya sekarang Enggak lah, enggak meningkat kok. oke. Enggak. Orang yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit. Oke. Dan kita nggak pernah lebih dari 50 yang sakit. Yang Hari ini 41. 41. Nah, coba jelasin apa yang dilakukan wali kota untuk menekan atau mengatasi penularan COVID ini. Itu panjang nggak apa-apa ya ceritanya. Nggak apa-apa, Wong, ini penjelasan. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan kan kita masang semua uh, untuk tempat cuci tangan, apa namanya, wastafel. Wastafel, Iya di beberapa colondo itu.
kota lebih ada dari 6.000 unit. Kemudian kita siapin juga di tempat ibadah, di mall. Nah, setelah itu juga di pasar. Nah, setelah itu kemudian kita kan mengajarkan disiplin. Nah, begitu tetap ada yang kena gitu, maka yang kita lakukan adalah kita mencoba blocking di daerah itu supaya warga di situ lebih care gitu, tujuannya lebih care gitu, supaya mereka hati-hati dan kalau tidak perlu mereka tidak keluar. Nah, kemudian pasien ini kita arahkan untuk dia isolasi di asrama haji. Meskipun nanti dia tidak mau, itu kita tetap pantau. Jadi puskesmas tetap memantau dia isolasi di rumah dengan cara kita pemerintah kota memberikan vitamin, memberikan makanan sehari 3 kali. Tidak ada alasan dia untuk dia keluar rumah untuk mencari makan. Jadi itu nggak boleh, tidak ada alasan lagi dia keluar, misalkan dia pergi ke dokter, karena dokter lah yang datang ke tempat dia. Gitu. Jadi nggak boleh dia keluar. Jadi kenapa kita butuh kekuatan di masyarakat, jadi di RT, RW, sampai TNI, Polri, di level bawah, itu karena supaya pengawasannya kuat gitu. Jadi yang paling penting adalah pengawasan kuat supaya memutus mata rantai tadi. Karena kalau dia keluar itu ada peluang untuk dia menularkan ke orang lain gitu. Jadi ini benar-benar diblok gitu. Atau dia ditempatkan di isolasi yang disediakan oleh pemerintah kota. Kalau itu OTG. Tapi kalau dia ada komorbidnya atau dia lansia, maka kita arahkan mereka ke rumah sakit. Kita sudah ada rumah sakit yang kita kerjasama dengan rumah sakit. Ada 20 rumah sakit yang kita siapkan untuk mereka yang ada komorbidnya dan lansia. Nah, itu untuk memutus mata rantai. Jadi seluruh fasilitas itu kita berikan. Jadi begitu dia positif, maka dia nggak boleh keluar. Yang kita lakukan adalah kita memberikan piring mereka, memberikan piring sendiri, memberikan sendok sendiri, memberikan sabun sendiri, sampo sendiri. Kalau Bang Andi nggak perlu sampo ya. Ini mulai main fisik ini. Gak seneng aku ini. Tapi kenyataan ya wes lanjut. Ya, terus kita fasilitasi dengan peralatan untuk dia bisa mandiri. Jadi kalau laki-laki ya kita kasih untuk cukur gitu, cukur itu. Kemudian mohon maaf kalau kalau perempuan juga kita fasilitasi, juga kalau bayi sampai ke susunya kalau anak-anak begitu. Kalau itu duitnya ada. Dari mana itu duitnya? Ada yang sumbangan, ada yang dari APBD, nggak banyak kok, Bang Andi, kalau kita benar-benar hitung. Jadi kalau yang permakanan itu kan kita sudah berikan sebelumnya itu untuk lansia miskin, untuk anak yatim, orang cacat, setiap hari. Tinggal kita nambahkan aja untuk kalau ada pasien kan, karena tidak setiap wilayah ada. Jadi kita bebankanlah mereka untuk memasakkan itu. Nah, kemudian kita juga kasih telur setiap hari. Katanya putih telur itu bagus untuk kekebalan, untuk nutrisinya. Nah, kemudian juga kita berikan jamu, kita berikan vitamin seperti itu. Nah, itu meskipun di rumah gitu. Jadi kita kontrol betul supaya tidak ada yang keluar. Bahkan dia punya nomor HP itu bisa kita lacak posisinya di mana. Itu berhasil nggak diterapkan itu kebijakan-kebijakan seperti itu? Berhasil di Surabaya. Dampaknya apa dampaknya? Kampung Tangguh itu disepakati oleh mereka, warga di kampung
itu disepakati oleh warga di kampung itu. Jadi kita punya 3.990 RW. Kita punya kampung tangguh itu 3.932. Sisanya memang kan perumahan-perumahan besar itu yang mereka rata-rata tidak ada tidak ada RW yang secara intens untuk menangani. Nah, ini kita pantau. Jadi setiap hari saya punya data pasien, langsung saya sebarkan ke camat dan lurah. Malam itu juga kelurahan langsung dan kecamatan dengan TNI dan Polri langsung blocking daerah itu. Jadi malam itu langsung dilakukan blocking. Ditutup jadi gitu loh areanya. Ya. Jadi diatur keluar masuknya warga untuk pengawasan itu. Jadi yang ngawasi warga sendiri, maksudnya bukan kami, mereka ada piket, semacam piket begitu. Nah, kemudian itu yang kita lakukan untuk memutus mata rantai. Nah, kita lakukan pula itu di pasar. Jadi di pasar itu kalau ada pembeli atau pedagang tidak pakai masker, maka mereka ngusir, petugas mereka yang ngusir mereka. Gitu. Sebelum itu mereka harus terus kita atur cara pembayarannya. Kalau kita ada di Jepang itu pakai pakai tray gitu, pakai itu untuk membayar. Jadi tidak bersentuhan. Kemudian di pasar-pasar juga kita ada plastik gitu. Plastik sehingga tidak ada persinggungan antara pedagang dan pembeli. Juga di mall. Seperti itu. Jadi kita punya mall tangguh, tempat ibadah tangguh, kampung kemudian tangguh, pasar tangguh, kampung tangguh. Nah, kemudian semuanya diatur di situ. Oke, tunggu dulu. Diatur, termasuk PKL, itu semuanya diatur. Jadi malam ini tadi kemana katanya jalan-jalan. Kita nyita, ada warung yang padat sekali, kita ambil kursinya. Oh, terus? Kita ambil kursinya, mereka tidak boleh, kapasitasnya tidak boleh sebesar itu. Kita ambil, langsung kita UCC begitu. Oke, tunggu dulu sebelum dilanjutin, ini salah fokus ini, ada beberapa penonton. Bu Risma sekarang kok tambah kurus, tambah ayu, tambah cantik. Ini kenapa ini? Ini kurusnya karena stres atau apa? Coba dijelasin. Emang kurus ya? Iya. Ya turun gimana? Berapa kilo? Kan sampai malam kerjanya. Kan aku harus melototi nama-nama pasien untuk harus dilakukan apa gitu. Jadi turun berapa kilo? Kenapa? Turun berapa kilo? 8. Waduh, enak erek. Tapi stres itu ya, karena stres itu ya. Nggak tahu stres atau apa ya. Pokoknya kurus saja. Tapi semua staff juga kurus. Semua gitu saya Pak. juga kurus. Oke, tapi yang penting hati nggak boleh sedih gara-gara itu. Nah, udah tadi dijelasin apa yang sudah dilakukan. Nah, tapi kan banyak orang bilang Bu Risma ini kalau kalau menerapkan aturan kayak tadi tuh bangkunya atau kursinya diangkat gitu. Itu saya membayangkan biasanya murah-muring gitu loh. Bu Risma kenapa sih selalu kalau di lapangan ngamuk-ngamuk tok gitu loh. Kenapa itu ya? Ya kalau udah dibilangi nggak mempan ya dimarahi gitu kan. Kalau sakit dia bukan hanya merepotkan dirinya, seluruh staf saya juga repot, seluruh warga juga repot gitu kan. Jadi karena itu tidak boleh kemudian dia mementingkan dirinya sendiri gitu. Oke, jadi nggak boleh egois ya. Dia boleh aja melawan peraturan atau aturan, tapi dia bukan mengancam atau berisiko terhadap dirinya sendiri, tapi dia sekarang ini mengancam orang lain. Jadi nggak fair lah ya, nggak adil gitu ya. Itu jadi yang dimarahin itu. Oke, tapi omong-omong, Bu Risma ini darah tinggi nggak ya? Udah pernah cek darah berapa tekanan darah? Tiap hari cek darah kan punya alat sendiri. Oh, jadi ngamuk-ngamuk itu bukan karena tekanan darah tinggi, bukan ya? Enggak. Oh, oke.
Nah, tadi sudah dijelaskan apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, ya Bu Risma, kemudian apa dampak yang ditimbulkan tadi. Tadi kan saya belum apa-apa udah bilang, wah Surabaya tinggi ya, terus kemudian ini ngamuk kan Bu Risma. Jadi coba jelasin angka pergerakan angka-angka penularan dan kematian di Uh, Surabaya. jadi hari ini kita sembuh 100 115. Hari ini Alhamdulillah. yang sakit 41 yang terdata. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kemarin yang sakit 46. Yang sembuh kita ada 104. Jadi setiap hari kayak gitu. Jadi sekarang rumah sakit uh, kita kosong ada 900 lebih kamar. Kemudian yang ada ventilatornya 58. Kemudian ICU-nya sekitar 25 kosong. Rumah sakit di Surabaya. Itu artinya Yang sembuh lebih banyak. Pasien kita sekarang semua total itu kurang lebih 200-an. 200 pasien yang ada di rumah sakit, ada di rumah dan sebagainya. nah, kalau di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, kan ada ketakutan bahwa sebentar lagi akan terjadi gelombang kedua. Ada yang bilang udah terjadi, bukan khawatir lagi. Nah, kalau Surabaya, apa persiapan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya pasien ini? Lepas dari tadi sudah berhasil menekan, Jadi tapi apa yang dilakukan kita untuk tetap jaga preventif? disiplin itu. Kita tetap jaga. Jadi malam ini juga saya akan melakukan operasi. Kita jaga terus. Kita jaga terus supaya kondisinya tetap seolah-olah seperti dulu gitu. Untuk itu pertama persepsinya. Yang kedua kita lakukan, saya buat edaran ke seluruh warga untuk yang dari luar kota itu nanti kalau nginap dia, maka dia harus swab dulu. Kita layani 24 jam. Untuk warga Surabaya kita gratis. Untuk warga non luar Surabaya, kalau 5 orang dia misalkan ada di hotel, lebih dari 5 orang, maka kita sanggup untuk datang dan melakukan swab gitu. Jadi supaya juga aman kondisinya, seperti itu. Jadi kita siap datang untuk melakukan swab. Gitu. Oke, jadi sudah ada upaya untuk preventif tadi ya, tidak Iya, untuk mengatasi kayak bukan pemadam kebakaran aja setelah kejadian baru iya, datang, tapi iya, ada juga upaya agar orang-orang yang terutama dari luar iya. Surabaya, nah, itu juga dijaga gitu ya. Kalau saya ke Surabaya, emang perlu ada surat bahwa saya sudah swab atau rapid test gitu nggak ya? Ya, ada itu. Oh harus. Iya, Wah kalau gitu aku mau ke sana lah, jangan dulu ke nggak Surabaya apa-apa. karepmu. Ini sekarang masuk ke pertanyaan. Ini banyak sekali dari tadi yang nanya. Di tempat saya juga banyak yang nanya. Bang Andi, Mas Andi, Om Andi, tolong tanyain dong. Abis ini Bu Risma mau kemana? Masa baru masih 1 tahun lagi? Ini waktu itu ya. Kok udah pamit-pamit? Emang mau kemana? Gitu loh. Nanti dijawab ya. Jangan sekarang dulu. Pertanyaan ini kan belum apa-apa udah pamit ya, bulan apa Mei kemarin ya, Agustus pamit lagi bilang ya udah terima kasih dan seterusnya ya. Nah ini kan jadi isunya jadi liar nih, ada yang bilang Bu Risma itu kan dulu diminta jadi menteri nggak mau. Klarifikasi dulu, benar itu ya, dulu diminta jadi menteri nggak gelem ya. Betul. Coba itu dulu, kenapa nggak mau? Ya, saya kan masih punya tanggung jawab di Surabaya kayak gitu. Kan tidak bisa kemudian saya tinggalkan begitu saja karena di sini masih saya belum habis gitu. Lah, orang-orang lain begitu ditawarin jadi menteri mau loh, Ya, ditinggal tapi kan kabeh. saya bukan orang lain. Saya kan Risma. Gajinya lebih gede loh, gaji menteri fasilitas lebih besar.
banyak orang bilang, Bu Risma ini, aduh, nggak mikir. Padahal itu impian banyak orang. Kenapa begitu besar Anda merasa harus bertanggung jawab pada kota Surabaya sehingga menolak? Ya kan saya bersumpah demi Allah. Nanti saya dicoba kemarin itu, saya jadi apa namanya, saya jadi berterima kasih kepada diri saya. Coba kemarin itu kalau saya kemudian mau jadi menteri, sekarang kondisi COVID seperti ini di Surabaya, sementara saya tinggalkan, padahal sebetulnya itu masih tanggung jawab saya gitu. Betapa nanti saya di sana merasa tersiksa sekali, karena itu adalah bagian bagian dari tanggung jawab saya yang sebenarnya. Saya tidak mau karena menuruti ego saya, kemudian saya melupakan kewajiban saya gitu. Saya tidak mau seperti itu. Dan mengingkari sumpah ketika dilantik Iya. waktu itu ya. Iya. Nah, Bu Risma ini kan udah jadi wali kota 2 periode ya. Ini tentu pertanyaan yang banyak orang ingin tahu jawabannya. Panjenengan itu bahagia nggak ya jadi wali kota? Sebetulnya kalau diomong bahagia itu ya mungkin proporsinya 50-50 ya, antara antara bahagia dan antara takut gitu. Takut itu kenapa takut? Karena ya ya takut saya tidak bisa apa namanya, memenuhi keinginan warga saya gitu. Karena kan bagaimanapun saya punya keterbatasan yang yang apa namanya, yang mungkin mungkin juga saya tidak bisa menyelesaikan apa yang diinginkan warga saya gitu. Itu kadang kan saya juga takut seperti itu. Nah, kemudian yang 50% itu bahagia karena saya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah warga saya. Tapi saya juga tidak tahu apakah mereka puas atau enggak, meskipun dari survei kepuasan saya mendapatkan 92 dari warga. Tapi kan ada masih 8% yang saya tidak tahu kenapa itu gitu. Nggak puas. Iya. Oh, itu tinggi sekali itu kepuasan. Nah, tapi sekarang kalau ditanya ya, dari 2 periode kepemimpinan Bu Risma sebagai wali kota di Surabaya, apa warisan yang hari ini bisa diserah terimakan kepada pengganti atau kepada warga Surabaya? Yang Tidak ada teringat kata atau yang menyerah. tidak ada kata menyerah. Oke, terus Ya, ini artinya apa legasi itu yang ya? menurut saya lebih penting dibandingkan, contohnya misalkan saya membangun sekolah, saya membangun infrastruktur jalan, kemudian menjadikan Surabaya tidak banjir. Itu legacy itu menurut saya yang paling penting adalah apa namanya, saya mengajarkan kepada warga Surabaya untuk tidak mudah menyerah. Itu. Jadi semangatnya sebenarnya yang diwariskan ini ya. Betul, Bukan warisan gedung, bukan betul, warisan bangunan, tugu, betul. atau itu bukan ya. Bukan. Menurut saya Tapi, itu yang paling penting, yes. oke. Nah, Bu Risma, kalau kita bicara karya ya, kalau tadi kan semangat yang mau diwariskan. Tapi kalau bicara karya, di antara sekian banyak karya yang sudah Anda patri atau sudah Anda buat, mana yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang bukan membanggakan Anda, tapi penting bagi warga Surabaya? Mana di antara sekian banyak itu yang membuat Anda ini warisan yang aku berikan kepada warga Surabaya dan ini penting atau ini punya nilai? Pendidikan. Oke, apa yang Jadi dilakukan di pendidikan ini? pendidikan di mana saya mewajibkan untuk seluruh warga Surabaya untuk mereka bisa bersekolah, siapapun mereka, dan saya bisa membuktikan bahwa meskipun mereka anak orang tidak mampu, meskipun mereka anak jalanan, mereka bisa berprestasi karena mereka berpendidikan. Itu yang apa namanya, menurut saya
yang paling membanggakan saya. Karena saat itu sebetulnya juga agak takut saya. Saya sudah investasi, kan sekolah kita bangun semua. Jadi sampai toiletnya tuh kayak saya buat kayak di bandara begitu. Ada Wow. wastafelnya, ada urinoirnya gitu. Tapi kan apakah itu akan menghasilkan eh, anak-anak yang berprestasi? Tapi ternyata iya. Kemudian justru sekolah-sekolah yang ada di kawasan perkampungan padat dan miskin, itulah yang saya bangun. Dulu indeks pembangunan manusia, Human Development Index di Surabaya, itu tiap kecamatan itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah sekali. Nah, sekarang sama indeks pembangunan manusia. Nah, kemudian kita juga mencapai di Pulau Jawa ini tertinggi di Surabaya indeks pembangunan manusianya. Ya. Baik, Yang jadi dulu kita nomor pendidikan. 4. Iya. Baik. Nah, kemudian kalau bicara walaupun 2 periode, adakah kebijakan atau adakah sesuatu yang Anda lakukan tapi belum tuntas, belum selesai, sementara masa bakti Anda selesai dan aduh, Jane kalau ada waktu aku akan selesaikan. Yang belum tuntas, ada nggak? Sehingga membuat Anda kecewa Ya, harus masalah berhenti. pendidikan untuk anak-anak ini. Masalah pendidikan, karena saya coba membangun ekonomi masyarakat sudah bagus. Jadi dulu daya beli saat awal saya masuk yang rendah itu 34%, sekarang tinggal 5%. Dulu yang daya belinya tinggi itu hanya sekitar nggak sampai 15%, 14% sekian. Tapi sekarang sudah di atas 50 di atas 50%, 56% kalau nggak salah. Jadi artinya naiknya demikian pesat untuk ekonomi. Tapi kan nggak bisa kalau kemudian ini tanpa diiringi dengan kualitas pendidikan yang baik gitu. Nggak ada gunanya saya jalan, saya membuat Surabaya tidak banjir, Surabaya indah, nggak ada gunanya kalau manusianya itu tidak bisa mengikuti dari kemajuan dari infrastruktur dan fasilitas lainnya, seperti itu. Baik, tadi Bu Risma kan bilang bahwa dulu waktu diminta untuk jadi menteri menolak, biarkan aku mengabdi untuk warga Surabaya, biarkan aku memenuhi sumpahku ketika dilantik, biarkan aku mengabdi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan itu menjadi alasan yang kuat. Tapi sekarang oleh karena memang waktunya ya selesai, sementara Bu Risma kan harus meninggalkan dalam situasi dan kondisi yang kurang baik nih, ya situasi pandemi COVID. Tadi kan dibilang, coba bayangkan kalau aku jadi menteri, bagaimana aku melihat wargaku seperti ini sekarang. Nah, sekarang artinya sedikit lagi Februari ya, Februari selesai. Nah, bagaimana perasaan Bu Risma ya meninggalkan situasi dan kondisi warga yang seperti ini karena pandemi COVID, sesuatu yang tidak diduga. Ya, tapi kan itu sudah bukan tanggung jawab saya. Kontrak saya sudah habis gitu. Tapi Artinya sudah, bagaimana perasaannya tapi? uh, tapi kan bukan kewajiban saya sudah. Memang secara apapun itu sudah bukan kewajiban saya. Tapi kalau kemarin itu kewajiban saya gitu. Hanya karena ego saya saja, misalkan kemudian saya tinggalkan, kan begitu. Oke, Itu jadi agak ini berbeda. beda ya. Kalau itu Anda yang memutuskan meninggalkan. Ya, Tapi ini kan Anda mau terus tapi kan nggak bisa iya, karena periodenya selesai. Oke, jadi itu Anda nggak merasa berkhianat begitu ya terhadap warga Surabaya. enggak, ya. Nah, eh ini pertanyaan yang saya nggak suka, tapi ditanyain orang-orang tak tanyain aja, mau dijawab boleh nggak dijawab juga terserah. Orang-orang melihat dalam kepemimpinan
Bu Risma ini, ya, itu kan tadi marah-marah, emosional, ya, bahkan diperlihatkan di publik, ya. Kemudian banyaklah mau marahin anak buah, marahin warga, marahin macam-macam. Dan terakhir itu kan orang terkaget-kaget ketika Bu Risma, ya, hendak mencium kaki seorang dokter. Itu banyak sekali yang bertanya, ada apa sebenarnya? Nggak, ada yang bilang, bagus, itu kerendahan hati. Ada yang bilang, nggak perlu itu drama, ini begitu. Boleh tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi hari itu sehingga begitu emosionalnya, sampai nangis, sampai ingin mencium kaki seorang dokter. Boleh tahu nggak dari Bu Risma sendiri, apa yang terjadi hari itu? Ya, jadi begini, saya orang mau nilai apa saja terhadap saya tidak peduli. Bagi saya harus bertanggung jawab kepada warga saya dan saya harus bertanggung jawab pada Tuhan. Itu orang lain boleh nilai saya apa saja. Nah, tapi yang terjadi saat itu, beliaunya itu menyalahkan staf saya. Dia menuding kepala dinas saya dan para dokter saya. Saya marah dan sebetulnya sakit sekali karena mereka tidak ada hari tanpa saya marahi. Anak Jadi buah ini ya. kalau dia mau marah malah kepada saya, bukan kepada staf saya. Karena kalau sudah keluar itu tanggung jawab jenderal, bukan tanggung jawab kopral lagi. Itu tanggung jawab saya keluar itu. Kalau salah, itu saya yang salah. Bukan staf saya. Itu saya tidak mau. Makanya saya yang minta maaf. Karena mereka sudah kerja, bagaimana mungkin mereka sudah kerja sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Jam 5 pagi mereka sudah saya bangunkan untuk mulai bekerja. Bagaimana mungkin kemudian mereka dimarahi? Dan dia tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Dia menyalah-nyalahkan puskesmas. Padahal warga semua pasien berterima kasih kepada puskesmas. Karena puskesmaslah mereka didatangi, dicek kesehatannya, dikontrol, diperiksa waktunya swab. Dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba kemudian menyalahkan seolah-olah kami tidak bisa berkomunikasi. Jadi itu ceritanya. Saya tidak mau staf saya disalahkan lagi. Mereka cukup saya yang menyalahkan. Kalau memang mau salahkan saya. Kalau pukul saya terima. Tapi bukan staf saya. Itu di forum umum karena kalau keluar itu tanggung jawab seorang jenderal, bukan seorang kopral. Baik, jadi itu latar belakangnya ya. Karena banyak orang nggak paham kenapa sampai hari itu Bu Risma meledak, nangis, mau mencium kaki seorang dokter. Ternyata ini sebenarnya ini antara kemarahan, antara ya sudahlah aku yang bertanggung jawab begitu ya. Baik. Nah, juga ini pertanyaan, ini udah capek malam-malam tak tanyain yang nggak enak-enak. Tapi apa boleh pun nggak apa-apa ya. Salah satu yang memang jadi pertanyaan masyarakat juga adalah duet dua perempuan hebat di Surabaya. Nah, ini isu yang pasti Bu Risma udah sering dengar, udah capek, tapi mudah-mudahan hari ini mau menjawab. Antara Bu Risma sebagai wali kota dan Bu Kofifa sebagai gubernur. Katanya dua perempuan ini karena dua-dua itu apa ya, hebat, jadi nggak Enggak lah, pernah saya cocok, enggak hebat. berantem. Siapa yang bilang saya hebat? Aku barusan. Iya, tapi kan katanya. Jadi apa yang terjadi, coba hubungan dengan Bu Kofifa ini bener nggak katanya nggak harmonis, berantem lah, inilah itu, coba boleh dijelaskan bagaimana hubungan Enggak antara tuh, wali kota enggak dan ada gubernur apa-apa ini? tuh. Enggak ada Aduh, apa-apa kok. jangan ada dusta di antara kita karena ini sudah Ah, beredar enggak di ada dusta, mana-mana. saya enggak ada apa-apa. Tahu enggak, kalau saya ada masalah, kalau saya simpan, pasti kemampuan saya enggak maksimal. Saya enggak ada apa-apa. Kalau saya
dikatakan bodoh, ya biar aja ya, memang saya segini kemampuan saya. Salahnya milih saya jadi wali kota. Jadi pokoknya dari mulutnya Bu Risma nggak benar semua omongan orang-orang itu ya. Iya. Oke. Karena pasti kalau saya punya beban, itu pasti akan mengurangi kapasitas saya. Saya nggak mau, karena setiap orang itu punya kapasitas. Daya tampungnya itu ada. Nah, kalau daya tampung ini dikurangi, pasti daya tampung saya kurang. Padahal saya butuh daya tampung besar untuk menyelesaikan masalah-masalah di warga. Seperti itu. Jadi saya tidak Mau buang-buang saya nggak mau energi untuk tinggal. sesuatu yang mengurangi ya Ya, kapasitas mengurangi. Bu Risma Ya. tadi. Saya paham ya. Mudah-mudahan penjelasan ini juga memberikan pemahaman yang sama kepada orang-orang yang selama ini kok seneng banget. Ini berantem ya, ini nggak cocok ya. Ini waduh, dua orang ini kalau ketemu repot, kita pusing kita. Itu nggak benar lah, paling tidak dari Bu Risma ya. Oke, Bu Risma, sekarang pertanyaan yang banyak orang ingin tahu. Bu Risma pamit, terus mau kemana? Mau ngapain? Ya memang saya harus pamit karena saya kan belum tentu bisa ketemu dengan, kan Surabaya itu gede. Saya hari ini bisa di sini, saya hari ini bisa di sini. Belum tentu sampai bulan Februari saya bisa kembali ke tempat ini. Jadi saya pamit dan saya minta maaf begitu. Karena bagaimanapun saya seorang manusia pasti ada salahnya dan pasti ada kurangnya. Yang paling penting bagi saya pamit dan minta maaf. Tolong itu. Jadi jangan dipikirkan hanya pamit saja, tapi saya yang paling penting adalah untuk minta maaf. Karena tadi yang saya sampaikan, pertanggungjawaban ini bukan hanya kepada warga saya saja, tapi juga kepada Tuhan. Saya tidak ingin nanti saya meninggal, kemudian warga saya masih ada yang sakit atau marah dengan saya. Karena itu saya minta maaf. Jadi saya tujuannya bukan hanya pamit, tapi minta maaf yang utama. Karena belum tentu saya akan kembali ke tempat itu, karena Surabaya gede sekali. Dan yang saya urusi banyak sekali. Sehingga saya khawatir sampai bulan Februari saya nggak ketemu mereka lagi. Gitu. Baik, oh begitu ya. Nah, Bu Risma, kan akhirnya isu jadi liar ya. Bu Risma ini habis ini ngapain dan oh iya, jawabannya dulu resmi dari Bu Risma. Setelah selesai ini mau ngapain? Keinginan pribadi dulu sebelum isu yang nanti saya akan sampaikan. Ya, saya pengen punya cita-cita dari dulu, saya pengen jadi pengusaha ya, saya akan jadi pengusaha kecil-kecil maksudnya, Apa UMKM misalnya? itu. Apa Ya misalnya? ada lah, Ya ya kasih banyak lah, tahu dong. ya ada banyak sekali. Misalnya, Ya yang misalnya terpikirkan, yang terpikirkan. banyak sekali sudah, Iya, apa pengusaha? banyak sekali pinginnya. Oh banyak sekali, Iya, tapi belum iya. ditentukan yang mana. Kenapa mau Mm-mm. jadi pengusaha? Katakanlah UMKM, kenapa? Kenapa? Eh, ya orang tua saya juga pengusaha. Saya dari kecil diajari untuk menjadi pengusaha. Jadi saya mulai SD itu sudah diajari untuk ngurus dagangan bapak saya, menimbang, itu. Nah, saya mungkin ada darah ke sana sih. Oke, jadi pengusaha kan harus punya modal. Emang Bu Risma punya modal? Ya kalau UMKM kan modalnya enggak banyak. Oke, sekarang itu kan cita-cita pribadi ya. Iya. Nah, sekarang rumors yang beredar dan nanti kemudian kalau ada yang minta bagaimana ya? Rumors yang beredar. Wah, ini bakal kemudian disimpan untuk Gubernur Jawa Timur. Ini dipersiapkan untuk Gubernur DKI. Inilah saatnya udah jadi menteri. Dengan harapan nanti ada reshuffle dan Bu Risma akan masuk kalau menteri ya. Terus kemudian bahkan ada yang bilang, jangan-jangan dipersiapkan untuk calon presiden. Nah ini kan anak-anak muda semua, yang muda ini, oh guyu ini serius ini.
Iki ono nih apa isunya. Bayangin ada Pak Ganjar, ada Ridwan Kamil lah, inilah itu semua dan nama Bu Risma masuk menjadi tanda kutip pembicaraan di situ. Di antara gosip-gosip atau isu-isu liar itu, bagaimana tanggapan Bu Risma? Ya kan enggak apa-apa, semua boleh itu, tapi nanti waktulah yang menentukan. Kan enggak bisa kemudian saya apa namanya, oh apa namanya, ini dicalonkan menteri, siapa yang nyalonkan juga, saya kan enggak tahu gitu kan. Jadi ya, tapi kan saya juga enggak berak untuk oh nggak boleh gitu. Lu dia punya pendapat sendiri kok saya nggak boleh gitu kan. Iya. Jadi ya sudah, kita Oke, lihat. kalau diminta, ini tadi kan masyarakat yang menduga-duga. Sekarang kalau Anda diminta, Yang Bu minta Risma, siapa? ya ini Anda Pak Presiden, Jalo, ayo Bu Risma atau ketua partai. Minta, Bu Risma, sekarang coba duduk di kabinet. Mau atau tidak? Nanti saya harus istiqarah dulu. Waduh, ini jawaban diplomatis. Ini gimana caranya menggali jawaban yang Lah benar ini ya? iyalah, kalau diminta tiba-tiba saya nggak mampu kan kasihan juga Pak Presiden atau Bu Ketua Partai, Ketua Umum. Oke, eh gimana cara ya nanyanya ya? Saya tak pikir sih ini kok jane Istiqoroh ini udah jawaban diplomatis, saya sangel ini. Iya. Nah, sekarang kita ke isu nepotisme. Hmm. Nah, ini kan lagi seru-seru nih. Pak Presiden dikritik katanya gimana anaknya, mantunya, keluarganya itu mencalonkan, dilarang. Kan ini apapun juga orang walaupun saya nggak ikut campur, tapi kan orang begitu tahu, ini anak presiden, ini anak menteri, ini anak bupati yang sekarang nanti. Orang kan pakai tiba-tiba anaknya Risma juga mencalonkan diri jadi wali kota. Gimana itu ceritanya? Anaknya Risma nyalonkan. Siapa anaknya? Anak Lah ini ini kan siapa? ya yes, digadang-gadang lah, digadang-gadang sama partai gitulah ceritanya. Ya, anaknya siapa? Anak panjenengan lah. Anakku. Jadi nggak ada cerita Anakku itu. ku dodolan kopi. Enggak, bukan Tapi nggak anak pernah. saya. Oh, Sinten. Bukan anak saya, itu staf saya. Oh, staf. Oh, Staf bukan ya. anak toh. Kepala Berarti aku. bapakku. Kepala bapakku. Kenapa? Oh, berarti itu salah ya aku ya. Kurang riset aku ya. Bukan. Anak saya masih usaha kuliner. Ya. Iya, Tapi nggak bukan. pernah ada sedikit pun pembicaraan mau masuk ke politik atau apa nggak ada itu ya. Eh, nggak pernah. Kita nggak pernah ngomong itu. Dia hanya ngomong, "Ma, aku mau buka warung. Aku mau buka ini," begitu. Lah ini isunya katanya udah bakal dicalonkan oleh DPC, oleh partai. Dicalonkan apa? Pengganti wali kota lah. Loh sudah, ini sudah ditetapkan kok, kepala bapakku bukan anak saya. Oke, jadi enggak ceritanya sorry. Jadi ketika nepotisme ini jadi ribut, seandainya misalnya anak waktu itu datang dan minta, itu menurut Anda izinkan atau biarkan? Masing-masing orang kan punya pilihan. Masa gara-gara anaknya Risma terus nggak boleh gini, nggak boleh gitu? Enggak, kalau anak saya enggak pernah itu. Dan memang saya sarankan sama dia, kamu cari uang dulu. Saat kamu mampu. Karena jadi pemimpin seperti ini kan godaannya kan besar sekali gitu. Jadi Jadi saya minta sebaiknya, dia, iya, kamu harus kuat dulu dari sisi materi, saya sampaikan. jadi bukan menjadikan jabatan untuk mencari keuntungan. Pokoknya udah Iya,
udah mapan, uangnya udah Iya, cukup, jadi tidak mencari peluang untuk mencari iya, uang melalui jabatan. Gitu sebenarnya iya, intinya ya. gitu. Oke, Bu Risma ini saya tahu waktu Anda mepet apa sedikit. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari penonton boleh ya. Iya. Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap karir politik Bu Risma? Ini kalau kita bicara habis ini selesai tapi ada panggilan tanda kutip. Nah, seberapa jauh selama ini Bu Risma merasa mendapat dukungan dari keluarga? Kalau keluarga saya eh, tidak pernah menghambat, bahkan suami saya waktu saya capek itu dia nyampaikan kamu harus bersyukur, kamu bisa menolong orang lain begitu. Apa namanya tidak ada, tapi kan tetap saya harus tahu bahwa saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang istri seperti itu. Saya harus tahu diri gitu. Ini menarik ya. Saya udah baca sih bagaimana suami itu mendukung, bagaimana suami itu tidak berebut perhatian ya. Wis ngalai, bojoku aja yang memang terkenal dan dikagumi banyak orang. Nah, tapi sehari-hari bagaimana memanage perasaan suami ketika istri lebih dikenal, istri lebih tanda kutip menonjol di publik. Kan banyak juga laki-laki yang egonya nggak nggak bisa terima ketika istrinya tanda kutip lebih dikenal, lebih terkenal, atau lebih kaya, atau lebih dari dia. Nah, bagaimana memanage perasaan suami di tengah situasi dan kondisi istrinya memang lebih dikenal dan lebih diidolakan gitu. Bagaimana di rumah itu memanage perasaan suami? Perasaan laki-laki lah. Jadi saya kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Justru suami saya yang ngasih tahu. Jadi kalau Tuh. di rumah ya saya, "Ma kamu tadi ini loh kok tahu Pak?" Dia bilang, "Aku baca di sini gitu." Oh ya tak, ya pokoknya enggak ada sama sekali bahwa saya di rumah itu sebagai apa enggak ada. Saya di rumah adalah seorang ibu rumah tangga dan saya seorang istri begitu aja, enggak ada itu. Tidak bicara Jadi politik, tidak bicara tidak pekerjaan. pernah kita bicara di rumah bicara yang aneh-aneh, yang di luar itu nggak pernah. Oke, jadi Anda bisa menempatkan diri kalau di luar Iya, aku wali kota, tapi di iya, rumah aku istri dan iya, seorang ibu dari iya, anak-anakku gitu ya. iya, Oke, kemudian ini, oh itu tadi, sorry, itu tadi dari My, My Team atau Me Team 969. Nah ini Bu Risma, apa yang paling nggak disukai dari Surabaya? Dari Tita Sembiring 67. Apa yang paling tidak disukai dari Surabaya? Wah ini pertanyaan agak Eh, susah ini. yang tidak disukai itu panas. Jadi makanya saya banyak tanam pohon, banyak Oh tanam iya pohon pohon, supaya pohon nggak keren. panas. Oh iya, Bu Risma ini kenapa? pengakuan ya. Ya, Gara-gara dulu viral tabebuya di Surabaya, mm-mm. aku langsung beli, aku tanam. Aku kan beli tanah Ya, di desa, mau tinggal di desa, saya tak tanam itu tabebuya. ya, Gara-gara Bu Risma ini, serius, serius aku nggak bohong. Aku mau ya. ngakuin ini bahwa begitu, ih keren banget. Langsung Mm-mm. saya bilang cari-cari tabebuya, tabebuya. Baru tahu hari itu kan. Nah sekarang Mm-mm. tak tanam, tapi tingginya baru 1,5 meter, masih kecil, Mm-mm. masih jauh. Matur nuwun ya untuk inspirasinya. Terus ini soal tadi ya, Babe Rafli ini juga tadi soal menteri sudah dijawab. Melati Restu, hai Bu Risma, saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana cara ibu tetap berdiri tegak walau ibu diserang dari berbagai sisi. Terima kasih. Ini dari Melati Restu. Nah, ini menarik ini. Anda kan juga sering diserang, dikritik, pokoknya macam-macam. Tapi bagaimana bisa tegak, bisa tegar? Ya, saya selalu berpikir bahwa yang tahu ada di kepala saya, yang tahu ada di hati saya itu hanya Tuhan. Sepanjang saya tidak pernah melakukan niat saya jelek untuk warga saya, kenapa saya menjadi bingung gitu. Jadi karena saya percaya bahwa yang saya lakukan itu bukan untuk kepentingan saya. Saya selalu melakukan itu untuk kepentingan warga saya.
Itu yang membuat saya kuat, karena saya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk diri saya. Dan itu tidak mungkin orang lain, saya akan tunjukkan orang lain tidak, banyak yang tidak percaya. Karena itu saya selalu sampaikan bahwa Tuhan Maha tahu apa yang saya pikirkan dan apa yang ada di hati saya. Itu saja pegangan saya. Baik, Bu Risma, di akhir perbincangan kita ini ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah apa yang ingin Anda sampaikan kepada pengganti Anda nanti agar bisa dilanjutkan dan kenapa itu Anda ingin dilanjutkan? Jadi yang pertama itu adil. Jadi adil itu sangat berat. Karena dengan keadilan maka akan ada kesejahteraan. Kalau ada kesejahteraan maka kemudian warga itu akan damai. Tidak ada lagi saling permusuhan. Nah, artinya memang yang namanya adil itu tidak sama. Karena misalkan si A butuh ini, si B butuh ini. Kalau si A butuh ini kita penuhi ini, kemudian si B butuh ini. Nah, itulah namanya adil. Nah, kalau ada keadilan, pasti ada kesejahteraan. Nah, kemudian setelah itu kemudian akan ada damai dan sejahtera, sentosa. Sebetulnya kuncinya di keadilan. Sulit menjadi pemimpin untuk menjadi adil. Karena kadang kita harus bertentangan dengan orang dekat kita. Kalau kita melakukan keadilan itu, kadang kita harus mungkin dimusuhi orang lain karena kita mencoba menjadi adil. Tapi saya percaya di keadilanlah itu pemimpin itu akan menjadi warganya sejahtera. Itu yang akan saya titipkan. Menarik sekali. Nah, Bu Risma, kalau saya baca sambil dengerin Anda, saya kan baca-baca juga nih komentar-komentar ini rata-rata mendoakan Bu Risma ya, memberikan semangat ya, baik ada yang memuji secara fisik maupun dengan prinsip-prinsip yang Bu Risma tadi sampaikan. Ada juga warga Jakarta yang juga menyatakan bangga, salut pada Bu Risma. Tapi kalau saya lihat ini sebagian warga Surabaya ini yang ribut ini. Bilang, Bu, pokoknya tetap di Surabaya, tetap di Jawa Timur, jangan mau kemana-mana dan seterusnya. Ini opo toh iki. Nah, kepada semua warga, terutama warga Surabaya atau siapapun yang menonton acara ini, Bu Risma, bisakah pesankan sesuatu? Ya, tadi kan Anda bilang Anda keliling-keliling kemana-mana untuk minta maaf, terus pamit dan seterusnya. Nah, kepada semua penonton, terutama warga Jawa Timur atau Surabaya deh spesifik ya. Adakah sesuatu yang Bu Risma mau sampaikan? Sebetulnya semua keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung kepada diri kita, bukan orang lain. Orang lain bisa memberikan jalan, tapi kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain, maka ya kita tidak mungkin itu. Jadi untuk seluruh warga Surabaya dan Jawa Timur, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu mungkin asal kita mau. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi nggak usah takut kepada sesuatu yang belum tentu. Kalau kita mau, pasti kita akan merubah gitu. Bayangkan saat saya awal jadi wali kota tuh hampir seluruh kota banjir. Iya. Saya nggak tidur dua malam 3 hari itu nggak tidur. Saya bayangin saya gimana menyelesaikan ini. Tapi saya percaya bahwa kalau saya sungguh-sungguh saya akan bisa menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah sekarang tinggal wilayah 2%-an lah yang dari 52, sekian persen yang banjir. Jadi artinya semua bisa. Tidak adil kalau hanya saya atau Bang Andi yang bisa. Tapi semua orang bisa, asal kita mau.
tinggal kita mau atau tidak. Tidak. Pasti ada banyak batu sandungan, tapi kita bisa melewati kan batu-batu besar itu. Ada gunung besar, ya kita pasti bisa melewati kalau kita mau. Jadi tinggal kemauan kita bagaimana untuk kita bisa berhasil dan sukses. Karena yang bisa nolong diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Wow. Bu Risma, matur nuwun sangat. Pertama, untuk waktunya yang sangat berharga. Kedua, saya yakin teman-teman yang hadir hari ini, yang nonton percakapan kita hari ini, belajar banyak ya tentang nilai-nilai, terutama tentang nilai-nilai. Nah, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kami semua ya. Paling tidak kami belajar bagaimana prinsip itu menjadi penting ya, bagaimana niat yang baik itu akan menemukan jalannya. Terus kemudian jangan semua untuk kepentingan kita pribadi. Tadi kan Anda mengorbankan diri Anda untuk kepentingan banyak orang. Bahkan ketika ada jabatan yang lebih baik yang dikejar-kejar oleh banyak orang, Anda tidak tergoda ke sana dan Anda menunjukkan sikap kepemimpinan bahwa aku sudah bersumpah untuk berkarya di Surabaya dan Anda tuntaskan sampai hari ini dengan baik. Ya, kita mudah-mudahan semuanya lancar Februari dan apapun yang Anda ingin lakukan, mau jadi pengusaha UMKM ya kita doakan. Nanti kalau ada tugas yang lebih lagi untuk bangsa dan negara, mudah-mudahan Anda bersedia ya dengan semua apa yang Anda miliki, sehingga bangsa ini merasa bahwa ada anak-anak atau putra-putra terbaik yang mau mengorbankan dirinya untuk melayani masyarakat. Karena jabatan itu kan pelayanan sebenarnya. Dan Anda sebenarnya sudah menunjukkan. Kadang-kadang tak lihat tak video-videonya, iki wong wedok siji, iki wis preman iki ya. Di jalan-jalan, tapi Anda saking jengkel sini tak sapunya sendiri dan seterusnya. Itu kan keteladanan sebenarnya. Orang bisa melihat ngapain Bu Risma kan bisa nyuruh-nyuruh. Enggak, Anda tunjukkan aku pemimpin, kalau aku bisa lakukan, harusnya semua orang bisa lakukan juga. Jadi, matur nuwun sangat. Terima kasih untuk waktunya yang berharga. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan dan tentu saja kelancaran dalam semua apa yang Anda ingin lakukan. Matur nuwun, Bu Risma. Ya, terima kasih juga semua teman-teman yang menonton sampai detik ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di acara live Instagram Kick Andy Show. Dan jangan lupa besok ada cerita yang menarik tentang sepeda Indonesia. Dan, oh iya, minta maaf, banyak yang bertanya, Bang, kapan diumumkan pemenang sepeda bambunya? Jadi saya melakukan kesalahan, saya umumkan bahwa Sabtu ini akan ada pengumumannya. Bukan Sabtu ini sebenarnya. Sabtu akan datang. Besok ada pertanyaannya, kemudian Sabtu akan datang, diumumkan siapa yang beruntung mendapatkan sepeda bambu sepedagi dari Temanggung. Karya dari Mas Singgi Susilo. Baik, sekali lagi terima kasih semua. Matur nuwun sangat Bu Risma, sehat selalu, tetap semangat. Sampai jumpa.